Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Cantika Widya Aprisa. Sekarang kita sudah menuju bab 11, yaitu Create, View, and Edit Files. Nah, ini materi yang akan kita bahas di bab 11 ini. Yang pertama, std-in, std-out, std-r. Kemudian yang kedua, pengenalan Vim. Yang ketiga, konfigurasi boot order. Yang keempat, edit file dengan Vim. Yang kelima, edit file dengan Nano. Yang keenam, perintah more and less. Yang ketujuh, perintah head and tail. Oke, sekarang kita menuju ke materi yang pertama, yaitu std-in, std-out, std-r. Oke, ini yang pertama, std-in. std-in itu merupakan singkatan dari standard input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau yang kita masukkan ke dalam Linux kita, seperti kita memasukkan perintah ls, rm, cd, dan lain-lainnya. Basic konfigurasi yang sudah kita bahas di bab sebelumnya itu merupakan bagian dari input. Kemudian ini ada std-out dan std-r. Ini std-out itu merupakan standard input. Jadi setelah kita melakukan input, itu pasti akan muncul std-out atau std-r. Ini misalnya jika kita memberikan perintah ls, itu pasti akan diproses, kemudian akan keluar output, yaitu berisi file yang ada pada suatu directory. Nah, ini ada juga std-r. std-r merupakan standard error. Misalnya, kita memasukkan perintah cd pada suatu file, sedangkan perintah cd ini digunakan untuk membuka suatu directory. Nah, itu yang membuat munculnya error atau std-r. Jadi singkatnya, std-r ini adalah suatu keterangan yang menandakan bahwa perintah yang dimasukkan itu tidak sesuai. Oke, sekarang kita akan masukkan perintah ls. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ls ini merupakan inputnya, kemudian ini merupakan outputnya. Kemudian ini saya akan membuat suatu file. Nah, kemudian ini kita masukkan perintah cd ok.txt. Nah, ini memunculkan pertanda error karena ok.txt ini merupakan file, sedangkan perintah cd ini digunakan untuk masuk ke dalam suatu directory. Jadi ini memunculkan error atau std-r. Nah, jika kita memasukkan input seperti ini, itu akan keluar output seperti ini. Ini sudah biasa. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya supaya output ini itu bisa masuk ke dalam suatu file. Ini kita ketik perintah ini ls, kemudian tanda lebih dari, kemudian nama file yang akan kita buat. Nah, ini walaupun saya belum membuat file show.txt, tapi tidak apa-apa, ini kita coba ls. Nah, ini show.txt sudah otomatis terbuat. Oke, kemudian ini kita akan melihat isi file dari show.txt dengan menggunakan perintah cat show.txt. Nah, perintah cat ini digunakan untuk melihat isi dari suatu file. Ini kita enter. Oke, ini output ini sudah berhasil masuk di dalam file show.txt. Oke, sekarang kita akan membuat suatu directory. Enter. Nah, ini saya akan membuat file di dalam directory nct. Ini touch nct slice test.txt. Enter. Nah, kemudian kita akan ls nct. Nah, di dalam directory nct ini terdapat test.txt. Ini saya akan membuat test.txt ini akan tersimpan di suatu file seperti yang sebelumnya kita lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat file show.txt ini, cat show.txt. Nah, di sini sudah muncul ini test.txt.
test.txt. Nah, mengapa output ini hilang dan tertindih dengan test.txt? Itu karena kita menggunakan perintah tanda lebih dari. Supaya outputnya sebelumnya ini tidak tertindih dengan output yang baru, itu kita bisa menggunakan perintah lebih dari 2 kali. Oke, sekarang kita akan melakukan yang sebelumnya. Ini ls lebih dari show.txt. Kemudian ini cat show.txt. Nah, ini sudah ada outputnya. Nah, kemudian ini ls nct. Ini tanda lebih darinya ada 2. Show.txt. Oke, ini kita cat show.txt. Nah, ini output yang sebelumnya tidak hilang karena kita menggunakan perintah lebih darinya ada 2. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengenalan Vim. Apa itu Vim? Jadi, Vim merupakan suatu software yang digunakan untuk memodifikasi file pada Linux. Oke, ini kita ketik perintah V, kemudian tab, bukan enter, kita tab. Nah, di sini terdapat view, viewers, Vim ini. Nah, jadi Vim ini itu pada defaultnya memang tidak ada. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Ini ada V. Ini V itu sama seperti Vim, tapi bedanya V ini versi lama, sedangkan Vim itu merupakan versi yang terbaru. Oke, untuk menginstal Vim itu kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita ketik perintah apt get install Vim. Kemudian ini adalah persetujuan apakah kita akan melanjutkan penginstalan tersebut. Ini kita ketik Y. Nah, ini kita diharuskan untuk memasukkan CD-ROM. Ini sebelum kita enter, ini kita harus masukkan CD-ROM terlebih dahulu. Ini kita minimize dulu. Nah, ini yang simbol lingkaran ini, kita klik kanan. Kemudian ini kita tambahkan ISO Debian yang kita gunakan. Ini saya menggunakan ISO Debian 12.6. Jadi saya pilih yang Debian 12.6. Oke. Setelah kita memasukkan ISO di CD-ROM tersebut, ini kita enter saja. Oke, ini kita akan full screen terlebih dahulu. Switch. Nah, ini sudah. Ini kita akan kembali ke user dan perintah exit. Nah, ini sudah. Ini kemudian kita ketik perintah vtab. Nah, di sini Vim sudah ada. Ini akan kita gunakan untuk mengedit suatu file. Oke, sekarang kita akan konfigurasi boot order. Yang sebelumnya itu kita sudah menginstal Vim pada Debian kita. Oke, ini kita start terlebih dahulu Debiannya, kemudian saya akan menjelaskan tentang boot order. Nah, saat kita start, itu muncul tampilan seperti ini, yang seolah-olah kita diharuskan untuk menginstal Debiannya kembali. Nah, tampilan seperti ini itu dikarenakan sebelumnya kita memilih DVD atau CD saat penginstalan Vim. Dan setiap penginstalan pada Linux itu kita memang diharuskan untuk memilih DVD atau CD seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, ini kita power off terlebih dahulu. Nah, ketika kita menyalakan ulang DVD pada Debian kita, itu saat kita matikan, kemudian kita start ulang, itu Debiannya akan melakukan boot ulang atau akan melakukan instalasi ulang seperti penginstalan Debian dari awal. Oke, teman-teman tidak perlu khawatir jika Debiannya memunculkan tampilan seperti tadi. Ini teman-teman cukup pergi ke setting, kemudian sistem. Nah, di sini pada boot order
itu yang paling awal floppy, kedua DVD atau ini optical, kemudian hard disk. Jadi ketika kita restart itu yang pertama dinyalakan adalah DVD atau optical ini. Nah, sekarang kita naikkan hard disknya supaya menjadi yang teratas. Oke. Kemudian kita naikkan opticalnya. Kemudian ini kita klik OK. Nah, sekarang kita akan start ulang lagi. Nah, ini tampilannya sudah seperti biasa, kita tidak disuruh lagi untuk menginstal ulang Debian-nya. Oke, ini sudah bisa. Ini kita full screen terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk Debian tanpa diperintahkan untuk menginstal ulang Debian-nya. Oke, sekarang kita akan mengedit file.txt menggunakan software Vim. Ini kita ls terlebih dahulu. Nah, ini ok.txt adalah file yang akan kita edit menggunakan software Vim. Nah, sekarang kita akan melihat isi dari ok.txt, apakah ada sepatah kata pun. Ini cat ok.txt. Nah, di sini file ok.txt masih kosong. Sekarang kita akan mengisi file.txt ini menggunakan perintah vim ok.txt. Di sini saya akan menulis si Jenny 1, kemudian si Jenny 2, dan si Jenny 3. Oke, untuk menyimpan kalimat yang baru saja kita ketik, ini kita klik saja escape yang berada pada pojok keyboard kita. Kemudian ini kita klik titik 2 dan klik W yang berarti wait atau save yang berarti menyimpan. Nah, kemudian ini biasanya digabungkan dengan Q atau quiet. Nah, sekarang kita akan melihat isi dari file ok.txt ini. Nah, di sini kalimat yang baru saja kita atur di Vim itu sudah tersimpan. Ini ada si Jenny 1, si Jenny 2, dan si Jenny 3. Nah, ini jika misalnya teman-teman sudah melakukan perubahan file tetapi teman-teman tidak ingin menyimpan perubahan tersebut, ini teman-teman bisa melakukannya. Ini pertama-tama kita masuk dulu ke Vim ok.txt. Nah, ini kita masuk ke insert terlebih dahulu. Ini saya akan menambahkan insert terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menambahkan si Jenny 4. Kemudian ini kita keluar menggunakan escape, lalu titik 2. Nah, di sini kita tidak mau menyimpan perubahannya dengan menggunakan perintah Q. Ini Q berarti quiet atau keluar saja. Nah, jika ingin menyimpannya itu kita harus menggunakan perintah wait atau save. Di sini karena kita tidak ingin menyimpan perubahannya, ini kita klik Q. Coba ini kita enter. Nah, di sini terdapat error yaitu no red change, let's change add to override. Nah, di sini menjelaskan bahwa di belakang Q itu harus ada tanda serunya. Ini Q, kemudian belakang Q itu harus ada tanda seru. Oke, nanti setelah kita enter itu seharusnya si Jenny 4 itu tidak tersimpan. Nah, ini kita akan cek. Oke, ini yang si Jenny 4 tidak tersimpan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit file.txt menggunakan nano. Ini kita ls terlebih dahulu. Oke, sekarang saya akan membuat file terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat file bernama nct.txt. Sekarang saya akan mengedit file nct.txt menggunakan perintah nano. Ini nano, kemudian nct.txt.
Nah, di sini belum ada satu kata pun. Sekarang kita akan menulis kata di dalam nct.txt. Ini tes 1, kemudian tes 2, tes 3. Nah, untuk menyimpan kata yang baru saja kita edit di nano nct.txt ini, kita klik saja Ctrl plus X, kemudian Y, Enter. Lalu ini kita akan melihat isi dari nct.txt. Cat nct.txt. Enter. Nah, ini beberapa kata yang baru saja kita edit menggunakan nano sudah berhasil tersimpan. Oke, sekarang kita akan membahas perintah more dan less. Sebelum itu saya ingin melihat isi file dari bootloop. Ini kita masuk ke root terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan ketik perintah. Ini kita enter. Nah, di sini dengan adanya perintah cat itu menunjukkan perintah dari awal hingga akhir. Ini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali outputnya. Lalu ini ada perintah lain juga, yaitu more. Ini kita enter. Jadi perintah more ini hanya menunjukkan perintah awal saja. Ini dari sini sampai sini. Untuk melihat lebih banyak, teman-teman bisa menggunakan spasi atau enter. Jadi apa sih perbedaan spasi dan juga enter? Jika spasi ini memunculkan perintah satu halaman. Oke, ini dari sini sampai sini jika kita menggunakan spasi. Sedangkan jika kita menggunakan enter, itu hanya muncul perintah satu baris saja. Nih, bisa teman-teman perhatikan. Nih kita enter. Nah, hanya memunculkan perintah satu baris saja. Nah, ini itu harus sampai 100%. Tapi teman-teman juga bisa klik saja Q atau quit untuk keluar dari sini. Oke. Nah, ini ada juga perintah less. Nah, di sini perintah less ini mirip seperti log. Ini bisa kita enter dan juga bisa kita spasi. Jika spasi itu memunculkan satu halaman, sedangkan enter hanya memunculkan satu baris saja. Oke, sekarang kita akan membahas perintah head dan tail. Apa itu head dan tail? Jadi head itu merupakan awal dari sebuah output. Kemudian tail itu merupakan akhir dari sebuah output. Ini kita langsung saja head var log bootloop. Nah, perintah head ini kita hanya bisa melihat awalan dari sebuah output dan kita tidak bisa melihat keselanjutannya dari output tersebut. Oke, ini jika kita menggunakan perintah tail. Oke, perintah tail ini hanya menunjukkan akhir dari output tersebut dan kita tidak bisa melihat kelanjutan dari output tersebut. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melihat output sesuai baris yang kita butuhkan atau yang kita ingin lihat, ini kita bisa menuliskan perintah nah, ini otomatis memunculkan hanya 5 baris saja pada awalan output. Ini kita bisa hitung. Ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya juga ingin melihat akhiran output hanya 7 baris saja. Ini kita bisa menggunakan perintah tail.
Nah, ini menunjukkan output dari akhiran yang hanya 7 baris saja. Ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bab 11 sudah selesai. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.